Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh bangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel Jagat Lupitu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa, rahmah barokah salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Mbah Baidowi memberikan sebuah komentar terkait dengan debat antara Said Qori dan Zaini. Disampaikan bahwa Zaini begitu bulat, tidak nyambung. Harusnya Zaini sebagai komentator, karena Said Qori bertanya apa, dijawab apa. Jawabannya muter-muter untuk mengalihkan pembicaraan, seakan-akan memang debat itu digiring dalam sebuah opini bahwa tidak perlu adanya sebuah debat karena sudah selesai. Kalau sudah selesai, kenapa harus ada debat, kan begitu menurut Mbah Dowi. Jadi penggiringan opini Zaini ini dikritik keras oleh Mbah Dowi, karena sekelas Zaini tentunya kalau ingin berdebat dengan Said Qori harus dalil dibalas dengan dalil, ataupun hujah atau kitab-kitab nasab, tidak membawa sebuah opini-opini yang hanya untuk mengalihkan isu atau pertanyaan tersebut. Maka sebagai kesimpulan akhir, Mbah Dowi menyampaikan bahwa yang salah ini yang undang komentatornya, yaitu ternyata ya pada suka, mestinya ya pada suka Pak Yusuf. Ini menurut Mbah Dowi tidak pas mengundang Zaini dan Said Qori, karena pertanyaan dari Said Qori bulat, tidak nyambung dijawab oleh Zaini, karena Zaini mengaburkan pertanyaan Said Qori, dibawa ke ranah atau opini-opini yang pengaburan tentang nasab Alawi. Lebih jelasnya mari kita simak bagaimana tanggapan Mbah Baidowi yang begitu keras mengkritik daripada jawaban Zaini dan juga komentator atau dalam arti yang mengadakan debat tersebut. Sekali lagi mohon maaf yang kami hormati Nusantara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau saya lihat debatnya, saya pengen ketawa. Antara perdebatan Said Qori dan Zaini, menurut saya ya masih blunder lah, baik dari Said Qori sendiri dan Zaini sendiri. Yang salah siapa? Yang salah komentatornya yang mengundang. Kalau nggak salah itu Zaini diundang dan Said Qori diundang kalau nggak salah. Kalau saya yang ngomong ya yang salah komentatornya, jadi yang memandu acara. Karena apa? Sebagai pemandu acara harusnya membuat judul atau membuat aturan atau apa ya? Harus membuat rumusan debat. Jadi membuat rumusan debat dan kemudian punya modal untuk menjadi musokhih. Itu. Nah ini saya kira, saya lihat di debatnya yang memandu acara itu tidak menguasai, tidak membuat rumusan dan tidak bisa menjadi musokhih, mengambil keputusan, kebijakan. Nah, saya jadi ketawa ini. Saya orang bodoh ketawa, wong deso kan nggak tahu apa-apa ya, wong deso kan goblok, jadi pengen ketawa. Said Qori cerita apa, Zaini cerita apa. Jadi kalau saya percaya ya ketawa aja lihat Zaini. Kalau saya lihat namanya Zaini itu, za-nya itu keinginannya tinggi, i-nya Zai, itu pandai mencari barat atau mencari pandangan atau definisi. Nih itu bimana akal, kemudian menggunakan akal untuk mematahkan pandangan Said Qori. Nah Said Qori menggunakan hujah. Ko itu inisiatif thinking, R-nya itu percaya diri, I-nya menggunakan akal. Nah ini dua sistem yang berbeda. Makanya Zaini menceritakan tentang rumusannya debat masalah nasab, harus rumusannya yang harus digunakan apa-apa, dan dengan berbagai alasan rumusan apa dan menjadi musokhih atau
menjadi penghukum tanpa rumusan, maka tidak sah ini. Jadi yang harusnya menjadi komentator itu Zaini. Nah, karena apa? Zaini itu melihat arahnya Said Qori kemana, kemudian akan dibelokkan begini, gitu aja. Jadi dengan berbagai alasan, kenapa ngurusin nasab orang? Harusnya nasab dalilnya yang mana? Harus tidak menggunakan dalil begini-begini karena nasab itu begini menurut saya. Nah, ini kan sistem rumusan. Dan maksudnya kalau nggak begini maka tidak sah, mana dipertanyakan, ya kan? Nah, itu untuk mengalihkan jawaban Said Qori atau konsepnya Said Qori, gitu. Alasannya tidak mau berdebat. Itu sudah selesai. Kalau selesai Anda kenapa berdebat, ya Bu Zaini? Kalau udah selesai kenapa Anda berdebat? Anda ribut amat ikut campur masalah nasab, kenapa? Kan gitu. Kalau saya, wah ini berarti Zaini tidak mau ajak debat. Jadi Zaini itu hanya membuat satu pemikiran yang blunder, yang akhirnya nakiroh atau masih bias, membiaskan permasalahan. Seharusnya kalau memang debat mencari masalah kan dia bukan menjadi musokheh atau perumus. Nah ini kok kedudukan perumusnya yang harusnya komentator yang mengundang, ya kan, bukan Zaini, yang satunya lagi bukan Said Qori dengan musokhehnya. Ini lucu banget. Jadi akhirnya dibuat blunder memang sama Zaini, betul. Ya masalah benar atau tidak benarnya Said Qori, apalagi Zaini mengatakan kenapa kita harus membahas nasab orang? Kita membahas ilmu nasab. Nah, terus yang kalau kita membahas ilmu nasab, kemudian mencari rujukan, mencari pandangan, kita musyawarah. Kenapa seperti Anda membela? Kemudian Zaini menuduh bahwa Said Qori itu memutuskan nasab. Dalam arti putus itu di mana, Zaini? Arti putus itu tidak menyambung. Kalau nasab itu tidak putus, walaupun tidak ada, gitu. Kemudian kesalahannya itu membelokkan. Kelompok oknum-oknum Habib itu mengatakan Duriyah Rasulullah, kemudian tidak bisa membuktikan kalau diarahkan ke masalah oknum Habib. Tapi kalau kita membahas masalah kitab, membahas nasab, ilmu nasab, kalau memang kamu membuat rujukan, maka buat rujukan dulu, kemudian debat lagi, kemudian kamu membuat aturan, nggak apa-apa, gitu loh. Nah ini kan ibaratnya sebetulnya Zaini itu mau apa? Kalau Said Qori seandainya ada keriuhan, seandainya ini kan sebetulnya menanyakan tentang oknum, adanya oknum lah, timbullah kajian nasab. Nah kemudian membawa menyalahkan Kiai Imaduddin. Maaf Zaini, bukan berarti saya membela atau menyudutkan Anda. Tapi ini bangsa Indonesia. Kemudian diklaim nasab terbaik dan diakui dan ditunjuk-tunjukkan. Kemudian seenaknya sendiri. Apakah rakyat Indonesia atau masyarakat Indonesia akan diam? Masalah benar nasabnya Habib Ba'alawi, oknum Ba'alawi, itu silakan, itu urusan dia. Tapi nggak usah ditunjuk-tunjukin nasab. Emangnya yang punya nasab dia aja. Kita juga punya nasab. Terus Anda membela tujuannya apa? Katanya nggak perlu debat, itu semua selesai, ngapain lu membicarakan nasab terus kan? Kalau memang mau membuat rumusan, harus membuat kesepakatan, ya kan? Kesepakatan. Kalau memang Anda orang yang disiplin ilmu, kemudian mengajak debat bersama tentang kitab, seperti Basul Masail, harus ada rumusan, biar tidak ngaco debatnya. Dan musokhehnya bagaimana, gitu. Jadi saling menghargai, melihat ilmu, karena ilmu itu petunjuk, bukan ilmu itu sebetulnya adalah petunjuk Allah, sumbernya adalah petunjuk Allah, bukan dasar logika manusia, bukan watahiru mahsusun.
karena susunan Anda sendiri. Kalau susunan Anda sendiri dan para debat nasab, itu pun justru harus ada aturan. Mas susunnya itu tandanya apa? Menggunakan tanda berapa? Istilah ngaji nahwu rofa itu berapa? 4. Wawu alif nun. Nasabnya berapa? 5. Janya berapa? 3. Kemudian jazmnya berapa? Itu baru rumusan ilmu tata bahasa. Kan gitu. Tidak ngawur. Semua itu ada rumusan dan ada batasan benar atau tidaknya sebagai mushaf itu gimana kan gitu. Ini lucu aja, makin lama makin lucu, debat-debat makin lucu. Maaf ya, saya terus terang, kalau saya memang orang tidak mengerti tentang ilmu-ilmu begitu dan terlalu serius itu enggak. Makanya saya wakilkan Gus Jazuli, santai aja terus, disiplin ilmu. Jadi satu-satulah, itu loh. Kemudian nanti akan berkembangnya kemana? Anda itu mau edukasi atau mau menang-menangan atau sok-sokan? Kalau memang Anda tujuannya membahas masalah nasab, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, mengajak ke jalannya Allah tentang mengetahui nasab, menggunakan ilmu nasab, yaitu di jalannya Allah agar dapat syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hikmahnya ada. Hikmah itu apa? Hikmah, apa yang dimaksud? Wa mau'idatul hasanah, mau'idatul hasanah, apa yang dimaksud? Wajadilhum billati hiyasan, apa keputusan yang baik, bagaimana kan gitu. Tidak ini bertentangan. Ini Said Qori ngomong gini-gini mulai membuka masalah nasab. Maaf, ini bukan saya membela siapa sih. Umpamanya ada kesalahan sedikit kemudian kamu meneror dengan alasan kemudian rumusan dan musoke gitu. Lah kamu seharusnya kalau masalah rumusan dan musokehnya kamu tanyakan sama yang mengundang Anda, kepada orang yang satunya itu, saya lupa tadi namanya, yang bukan Said Qori. Ini harusnya menggunakan rumusan begini, kira-kira disetujui Said Qori apa enggak? Maaf, saya tidak mau debat dulu. Ini rumusannya bagaimana? Karena dalam ilmu nasab ada kaidah-kaidah. Sedangkan ilmu tanpa kaidah sah apa enggak kan itu? Harus punya kaidah apa enggak? Kalau punya kaidah harus kita buat kerangka kaidah dulu sebagai rumusan. Dan nanti untuk pengesahannya gimana gitu. Enggak apa-apa kan tujuannya bil hikmah wa mau'idatil hasanah. Saya pengen nonton, saya senang sama Zaini, bakal mencari referensi. Ini dengan alasan begini lawannya akan bagaimana? Ini berhadapan begini akan bagaimana? Ya kalau debat kayak gitu lama-lama nggak ada penyelesaian. Anda walaupun sudah ahli nggak perlu debat. Nggak perlu debat gimana? Apa salahnya? Apa permasalahannya? Apakah karena Ba'alawi kepanasan? Ya mau kepanasan mau tidak silahkan. Kita katanya orang disiplin ilmu, kenapa Pak Kawi nggak berani debat? Katanya Duriya Rasul harus disiplin ilmu dong. Kalau enggak ya tes DNA. Itu loh. Gimana teman-teman? Tolong YouTube ini di share ya. YouTube mahal, share bro, iya harus. Gitu. Saya kan orang tidak jelas ya. Tapi saya orang tidak jelas, insya Allah paling jelas. Yang pertama, ini pakar referensi itu saya, ya. Rumel juga saya. Masalah nasab awalnya diperkusi bulan ini, saya sampai nangis-nangis ketakutan, ya. Akhirnya saya diomong sama Gus Wat, kalau nggak 1 minggu paling cepat kualat 2 tahun. Saya kepot Gus, 1 tahun nggak ada yang berani jawab dari kelompok Ba'alawi itu sendiri yang oknum para habib. Dan saya sudah ingatkan nanti merebak keseluruhan. Nah kemudian ada kompor-kompor, termasuk Zaini, termasuk Rumel, termasuk Wafi, ya kan, termasuk ikut-ikutan Idrus Romli, termasuk 007 dan lain sebagainya ya.
Kan sudah jelas itu. Ad-dunya mahalul balwa wa fitan. Dunia itu tempat cobaan. Jangan emosi. Ini tidak emosi, tapi kenapa harus emosi Anda? Anda kedudukannya sebagai apa? Kalau memang Anda anak Indonesia, ikut menanyakan dong. Saya mirip Abbas Syarif ya. Saya mirip sama Abbas Syarif apa enggak? Assalamualaikum Abbas Syarif. Mirip. Saya saudaranya yang tinggal di Kebumen. Kemarin di makamnya Syekh Anom, saya nggak suruh datang. Itu mirip Abbas Syarif. Tenang aja. Saya itu orang yang ngelantur bro, tidak disiplin ilmu. Tapi ya lucu aja kalau lihat Zaini kayak gitu. Zaini itu kelihatan apa? Walaupun dalilnya ya, kok idahnya bahasanya menggunakan bahasa Arab. Tapi saya ketawa aja. Saya mau Jawa, ya, kayak Arab sedikit aja nggak bisa. Saya ketawa. Itu aja. Nah itu. Iya, masalahnya apa? Buat rumusan. Diajak buat rumusan dulu nggak apa-apa. Kalau memang debat, ini akan arahnya kemana? Makanya saya tahu. Waktu saya masuk roomnya Zaini, saya ditanya, kira-kira nasab Habib putus apa? Enggak. Saya ngomong gitu. Kalau menurut Nganu putus, ya iman. Tapi kalau menurut kiai ulama dan Nganu berdasarkan ta'aluk, tidak putus. Kalau saya ngomong tidak, masalahnya apa? Dia menanyakan Habib. Habib itu sebetulnya Habibullah. Jadi orang yang cinta kepada Allah, tolabul adna ila a'la, yang cinta kepada Allah, taqarruban, mendekat kepada Allah, kemudian Allah menyintai tolabul a'la ila adna. Jadi manusia yang cinta kepada Allah, nak budu ilaha kawa ilaha abaika Ibrahim, yang kelompok-kelompok yang ahli ibadah ini mendekat kepada Allah, kemudian dicintai Allah. Karena qaribun minallah wa qaribun min rahmah. Jadi rahmat itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada manusia. Itu sebetulnya bahasa Habib. Bukan yang dicintai menyintai, yang menyintai paimen atau dicintai ginem, bukan. Nah kemudian nama Habib, ada yang menggunakan Habib, nah label kebaikan itu, kemuliaan itu disalahgunakan oleh oknum-oknum yang mengaku Habib dan mengaku keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan gitu. Sebagai sarana wala tastaru bi ayati samanan qalila, menukar petunjuk Allah, petunjuk Rasul. Bahasa Habib adalah orang yang dikasihi Allah dan Rasulnya, kemudian diklaim milik kita, kemudian hanya untuk kepentingan. Nah itu kesalahan. Nah tapi saya dari Habibnya, bahasa Habibnya yang tidak putus. Masalahnya apa? Bahasa Habib itu bahasa nasab ilmu. Ya. Kalau manusianya beda. Gitu loh. Jadi jelas, nggak usah muter-muter lah, Zen. Ngomong aja kalau kehabisan. Aku kehabisan kata. Itu lagunya siapa itu? Yang tak dapat lagi, wah ambuh, nggak bisa nyanyi. Ya. Jadi tolong share YouTube ini ya. Nah, kalau perlu kasih channelnya Zaini, kalau jangan kemudian rumusan buat debat, buat rumusan dulu. Katanya akademik, katanya disiplin ilmu, katanya ini. Tunjukkan kok idahnya begini dalam ilmu nasab, harusnya kamu yang nunjukin. Dalam kaidah ilmu nasab begini, tidak boleh menggunakan dalil ini dasar kaidahnya ini kan. Ini sebagai rumusan dan ini begini. Jadi ibaratnya rel kereta api, jangan sampai kereta api itu lewat jalan raya yang tidak ada relnya gitu loh. Buat nggak apa-apa. Jadi kemudian mengajak teman-teman kita ke rel pengetahuan. Saya penonton setia. Adalah tekwaduan. Tidak ada pakai. Ya. Nah, tapi jangan gitu saya bikin ketawa ini kok kelihatannya pintar, makin lama ngelantur. Kepintarannya masa buat ngelantur itu ya nanti wala tastaru biayati sama nangkoli apa atak murunan nasab bil biri watan sona anfusakum watat luna kita cerita ini ilmu begini tapi nggak jelas.
Aduh, Zaini. Nah, Rumel mana Rumel? Ayo Rumel, bikin YouTube lagi terus. Debat lagi itu masih ada Gus Jazuli. Nggak apa-apa, guyon-guyonan. Bagus, Zen. Ini masalah nasab ini masalah hebat loh. Kalau nggak ada masalah nasab, kamu mau cerita siapa, Zen? Paling-paling cerita siapa dulu yang berbeda dengan saya? Beda cerita Ningsih, ya kan? Kamu dukung Ningsih. Kemudian cerita Ujang Bustami, Ujang Buskoni gini-gini, ya kan? Kamu kan biasa yel-yelan sama saya. Masalah Ningsih apa? Oh, benar ilmunya begini, tidak boleh gini-gini. Ah, kamu mengada-ngada. Kamu sejak dulu mengada-ngada. Kamu aja bela Ningsih, ya kan? Kalau kamu bela dari apanya, Zen? Ningsih semua dulu. Terus semua Ujang Bustami, ya maaf aja ya, Ujang Bustami. Kamu belanya apanya? Tingkat kengalimannya. Kalau saya selalu sama kamu, Zen. Segoblok-gobloknya saya, Zen. Dan bahasa nahwu kamu saya tahu, Zen. Beneran. Saya tahulah kaidah itu. Cuma saya itu orang gila memang, jadi selalu salah. Saya tahu. Itu aja. Ya, kamu cocok sama saya boleh, tidak boleh, bebas. Nah, harusnya kan kamu bisa membedakan, Zen. Ini dilihat secara pengambilan pemaknaan dan anunya ini orang memiliki penguasaan dalam bidang ini. Oh, ini memiliki bidang ini. Harusnya kamu bisa membedakan, jangan sembrono, Zen. Ya. Jadi harus tahu. Jadi seumpama saya Gus Muhafid dulu itu dilaporkan oleh FPI. Saya nggak terima, saya bela Gus Muhafid. Tapi kemudian putranya Mbah Maimun, siapa itu Gus Najih, itu dilaporkan oleh NU. Saya juga nggak terima. Karena satu apa? Gus Najih itu ngalim. Gus Najih itu ngalim. Karena orang alim itu memiliki gaya setel berbeda. Selalu memancing opini dan agar arahnya kemana. Seperti sistem kamu. Tapi kalau sistem kamu beda, dilihat dari kata nama Zaini, kamu itu fokusnya sudah beda. I'rabnya apa yang masuk pada dirimu itu beda. Tahyi rumah susunya beda. Makanya saya bela Gus Najih. Jangan dilaporkan. Satu, kita berbarokah dengan Mbah Maimun Juber. Dua, Gus Najih itu orang alim. Orang alim walaupun keliru, al-alimu habibullah walau kana fasikan, al-jahilu adullah walau kana abidan. Jadi masih kekasihnya Allah. Allah membuat begini sebentar kemudian dimasukkan begini, ini bisa. Tapi kalau Ningsih sama seumpama siapa? Samsudin, kamu bela, kamu keliru. Beneran, karena nggak bisa. Terus Ujang Bustami, yakin keliru. Sama Kim Mocon, saya paham. Kim Mocon setidak-tidaknya pondokan 7 tahun. Sudah tahu tentang terkib dan lain sebagainya. Saya ngomong, oke, saya kalah. Karena apa? Nggak ingin membahas. Makanya saya telepon. Kan gitu. Ya kita YouTuber, tapi jangan merusak lah. Jangan merusak hasanah. Karena apa? Sanad ilmu itu mahal. Untuk anak turun kita. Untuk kemaslahatan ilmu. Ilmu itu bukan untuk debat begitu, bukan. Bukan untuk memisahkan, itu bukan. Tapi ilmu adalah rahmatan lil alam. Enggak ada ilmu yang merusak. Walaupun dibenturkan seperti hancur salah satu, yang namanya ilmu itu membangun, Zen. Ilmu itu tidak ada yang menghancurkan. Dan petunjuk Allah tidak akan pernah menghancurkan. Tapi membangun. Justru dengan petir, benturan itu sendirilah akan timbul kesadaran. Contoh kecil banyak sekali, Zen. Al-Ma'arif, bendungan Al-Ma'arif karena merubah, mengurangi nikmat Allah, akhirnya jebol, kemudian banjir yang tadinya makmur akhirnya susah makan. Ya. La yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tapi apa? Agar membuat manusia sadar, agar wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Kalau memang Anda inna fi dzalika laayatil qaumil yatafakkarun. Kalau kamu memang mau berpikir tentang petunjuk Allah. Tidak ada petunjuk Allah yang merusak. Kita diberikan cobaan, diberikan ini, agar kita tidak jumawah abawas takbara wa kana minal kafir. Gemede, adigang, adigung, adiguno dalam bahasa Jawanya.
biar tidak seperti iblis. Kenapa kita harus debat ngotot-ngototan mau menang-menangan? Kita nawetunya itu sejak dulu yang diperkusi itu saya, yang kemudian yang membawa ranah sebagai bentuk kajian kitab itu saya. Kamu tahu kan saya diperkusi sampai buak-buak menangis, kemudian minta tentang keadilan, tentang mahabbah saya yang dihalang-halangi. Saya minta ajarkan kepada orang-orang yang mengaku duriah Rasul itu bentuk mahabbah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ke Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini saya buktikan. Nah, saya suka dengan masalah nasab ini. Kita bisa mutolaah. Tidak ada YouTube yang mutolaah kitab, Zen. Semenjak saya diperkusi membaca kitab abal-abal, tidak ada orang membahas nahu dalam yang serius dalam YouTube kecuali saya ngomong, Zen. Saya ngomong mantal lama ilman bila nahwin kaninin yuali jubi fajab bikin. Orang belajar ilmu membaca kitab atau apa bila nahwin tanpa ilmu nahu koyok kontrol peluh dilebokno tempe perawan. Sampai ngomong sih. Itu saya singgung sampai saya benturkan kepada bahas, sampai saya diperkusi dan saya benturkan kepada siapa. Tapi saya tidak begitu membahas nahu terlalu banyak. Goblok lagi gitu aja. Jadi orang alim itu harus bisa memberikan solusi. Imarot, orang alim itu adalah imarotan bitoat, seorang pemimpin yang toat. Pemimpin apa? Tentang pengetahuan. Jadi pengetahuan memberikan solusi yang membuat orang-orang itu tertarik. Bukan memecah belah, Zen. Halo Zaini, empean orang Jawa Timur, engkau orang Jawa Timur. Tidak memakai. Oke, congok, neka, Zen. Gak usah pintar-pintaran banget, Zen. Nek gak gelem debat sampai Said Qorri, yo saya debat. Nek enggak, itu masalah nasab sudah selesai, ya nggak usah ngomong nasab, ya kan? Ini masalah pengembalian sejarah, Zen. Sejarah bangsa Indonesia. 2019 sudah ngomong masalah pembelaan NU dan Toreko. Terus kemudian permasalahan saya bahas sampai saya diperkusi. Halo bro, ternyata hanya dengan dowi kacau, ya kan? Habibnya kacau. Ya, siapa lagi yang ngomong? Habib Rizik gurunya NU, ya. Habib saya ngomong 3 bulan nggak laku bro. Habib Rizik nggak laku. Lama amat main, terlalu lama, Zen. Dalil-dalilan, nggak butuh dalil. Banjari Masin Nyima, tolong dibaca komennya. Wah, kalau ngomong komen akhirnya nggak cerita tentang kebenaran. Batam nyimak Mbah, waktu yang berbicara Mbah, buktinya kalau mereka ya goyang, bukan goyang lagi KO. Udah Zaini, cari bahan sebanyaknya nggak ada. Tapi kamu jangan memaknakan putus. Putus itu dalam arti catatannya sudah saya ceritakan. Lah ini Pak, putus catatannya ke atasnya nggak tahu, belok ke sini loh Zen. Kan saya sudah ngomong di persimpangan, dalam Kiai Hanan pun ngomong apa-apa kawin nanti berdiri di persimpangan nasab itu. Apakah karena perkawinan? Nanti kromosom, gen apa? Itu macam-macam ya. Itu banyak sekali gen dari perempuan, dari laki-laki. Terusin. Ayo semangat, kita kembalikan sejarah bangsa Indonesia. Karena negara tidak akan hilang apabila sejarahnya dijaga. Boleh Indonesia dijual ke luar negeri, jadi Amerika, jadi Afrika, jadi Korea, ya kan? Jadi Arab sekalipun. Tapi jangan pernah sejarah bangsa ini dibelokkan. Contoh, Nusantara. Filipina dulu Nusantara, Malaysia Nusantara, Singapura Nusantara, hingga saat ini. Bahkan Timur Leste, dulu Indonesia, tetap ingat Indonesia. Yang ada di Arab, yang ada di Belanda, tetap jiwa Indonesia. Maka kalau negara hilang seperti
Israel sekalipun, maka masih ada jiwa cinta tanah air, hubbul waton minal iman. Tapi kalau sejarah hilang, maka kita kiblatnya akan hilang. Hubbul waton minal iman, hubbul waton minal iman, hubbul waton minal iman. Itu adalah diulangi. Siapapun yang merelakan sejarah dibelokkan berarti orang goblok. Mau Zaini kayak mau siapa yang membela, siapapun yang membelokkan sejarah atas nama nasab, atas nama apa yang tidak jelas, harus kita lawan. Oke bro? Oke, itu aja ya. Ini hanya edukasi dan motivasi.